Rahmawati, wanita ini disebut-sebut sebagai pemicu perseteruan antara korban Najamuddin Sewang dan tersangka Iqbal Asnan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Makassar. Dalam penyidikan terungkap, Iqbal memang sudah lama berencana menghabisi nyawa Najamuddin. Pengancaman itu langsung ke saya, tapi bukan saya ya ancamannya, ke almarhum pengancamannya. Jun, ini kalau bukan adekmu saya habisi. Ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Yang dibilang selalu terlihat di mobilnya Bu Rahma sebenarnya bukan cuma Bu Rahma aja. Kepala bidang yang lain pun dia dekat. Saya nggak nyangka itu kejadian yang bertahun-tahun yang lalu baru dilaksanakan sekarang eksekusinya. Cinta segitiga, itulah setidaknya motif yang diungkapkan oleh Kapolrestabes Makassar dalam kasus tewasnya Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Najamuddin dianggap telah mengganggu hubungan antara Iqbal Asnan dengan wanita bernama Rahmawati. Rahmawati sendiri merupakan janda yang menjabat sebagai Kepala Seksi Transportasi Publik di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Rupanya kecantikan Rahmawati membuat sang Kepala Satpol PP terlena. Najamuddin Sewang dianggap sebagai orang yang telah menghalangi kisah cinta terlarang mereka berdua. Yang tersangka ini yang diduga sebagai otak itu menghubungi saya langsung kepada saya. Pengancaman itu ke almarhum pengancamannya, tapi dihubungkan ke saya. Saya by phone pada saat itu, malam pada saat itu. Jun, ini kalau bukan adekmu saya habisi. Saya bilang, tunggu dulu senior. Saya persoalannya apa? Adalah di situ menyatakan bahwa dia ganggu istriku. Sampai akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Hingga kini, keluarga masih belum bisa melupakan kepergian Najamuddin yang begitu mendadak dan tragis. Terutama bagi Rofida Setia Ihsani, istri almarhum. Ia pun menuturkan bagaimana awal mula mendapat kabar soal kepergian sang suami tercinta. Awalnya itu kan suami saya berangkat jam 8. Terus jam 10.20 itu saya tiba-tiba ditelepon sama temannya. Katanya, Bu, kan aja kecelakaan. Tapi saya nggak langsung percaya. Jadi saya matikan, terus saya telepon ke nomornya. Ternyata temannya juga yang angkat. Dia bilang, Ibu, kan aja ini kecelakaan. Saya bilang, serius? Iya Bu, ini. Ibu sabar ya Bu ya, kan aja sudah nggak ada. Saya langsung kaget. Terus saya bilang, jangan bilang kayak gitu. Tolong bawa dulu ke rumah sakit terdekat. Sampai akhirnya Rofida baru sadar saat tiba di rumah sakit. Sampai rumah sakit, saya langsung bilang sama suster, tolong bagaimana caranya selamatkan. Kayak gitu, minta tolong cepat suster selamatkan. Pas dicek, dipegang gini udah nggak ada denyut. Terus dicek respon di matanya nggak ada respon juga. Dipasangin kabel di monitor itu datar juga. Sebagai seorang istri, tentu Rofida berharap agar sang suami bisa dilapangkan kuburannya. Rofida juga sebenarnya sudah tahu kalau Najamuddin sempat diancam oleh Iqbal Asnan. Waktu kejadian yang diceritakan yang Pak Iqbal menelpon itu, posisi saya lagi di kamar sama suami saya berdua. Dan saya dengar waktu Pak Iqbal itu menelpon. Waktu itu sempat mau saya ambil teleponnya, mau saya klarifikasi kan, kalau memang tidak, jangan langsung main tuduh kayak gitu maksudnya. Saya mau ambil handphonenya, tapi dia bilang jangan Bun, nggak usah, ini biar saya aja, kayak gitu. Namun siapa sangka, ternyata ancaman itu menjadi kenyataan. Saya nggak nyangka itu kejadian yang bertahun-tahun yang lalu baru dilaksanakan sekarang eksekusinya kayak gitu. Jadi saya berterima kasih karena berhasil diungkap.
Dan kalau memang ada penyelidikan, terus masih ada tersangka yang lain nanti pengembangan kayak gitu, saya berharapnya semoga tidak ada satupun yang luput. Disinggung soal kedekatan suaminya dengan Rahmawati, Rofida pun menjawab. Yang dibilang selalu terlihat di mobilnya Bu Rahma sebenarnya bukan cuma Bu Rahma aja, kepala bidang yang lain pun dia dekat. Jadi yang anggapannya orang yang bilang dia sering terlihat keluar dari mobilnya Bu Rahma, sebenarnya saya tahu dia kemanapun dan saya tahu sama siapa. Sementara itu, kami sempat bertemu dengan Tamrin Ibrahim, teman dekat korban, sekaligus mantan bawahan Rahmawati di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Menurutnya, kedekatan korban dengan Rahmawati hanya sebatas antara atasan dan bawahan. Antara R sama almarhum ini itu antara bawahan dan pimpinan. Dalam artian itu kenapa? Karena kemarin 3 tahun saya di Moda kemarin, mulai dibentuk tim PRC, dan PRC itulah Bu Rahma baku kenal sama si almarhum ini. Ya, kemudian yang kita temani dalam artian pembagi-bagi brosur, dalam artian gitu kan, pemeriksaan mesin trayek, kan moda ya semua jalan-jalannya di angkutan moda transportasi seperti begitu. Di situ ada komunikasi namanya pimpinan sama bawahan, pintar bawa mobil atau kan biasa kan seperti pintar, kan biasa seperti itu. Sebuah cerita pilu soal percintaan anak manusia. Cinta memang terkadang membuat orang lupa diri. Hanya gara-gara cinta, lelaki beristri sampai harus berurusan dengan polisi. Sungguh perbuatan bodoh yang tak patut ditiru. Demikian penyingkap tabir kali ini, sampai jumpa pekan depan.